sampaikan pada adik-adik lah ya, adik-adik loh. Dari siapa? Adik-adik kita. Adik-adik. Jadi buat teman-teman adik-adik yang memang memulai suatu bisnis gitu loh, ada baiknya kita melihat dulu kebutuhan pasar seperti apa. Jadi kreativitas kita dengan kebutuhan pasar itu kita matchingin gitu loh. Saya suka bikin, tadi Bu Fepi cerita tentang sepatu misalnya ya. Kita tahu masyarakat menyukai sepatu dengan model-model yang kekinian kali ya kalau sekarang gitu kan. Nah, kita lihat gitu kebutuhan pasarnya seperti itu, sehingga ciptakanlah model-model yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya yakin itu akan lebih mudah dibeli oleh pembeli ya tentunya gitu loh, sehingga ini akan lebih mudah berkembang dibandingkan kita memaksakan kreativitas kita terlebih dahulu, kesenangan kita terlebih dahulu untuk dilempar di pasaran. Passionnya owner, bukan passion. Iya, kalau kita mau bisnis kayaknya Pak Kris nggak bisa lagi ya passion, main di passion aja gitu. Tapi kita harus melihat bahasa kerennya apa ya, pain point gitu loh. Kebutuhan ininya apa sih gitu loh, sampai sejauh mana. Saya rasa itu yang harus ditelurkan atau ditularkan kepada adik-adik dengan kreativitasnya. Mestinya begini, berpikir membuat sesuatu yang memang dibutuhkan. Ya, kalau kita dagang, kita membeli yang bisa dijual. Kalau kita produsen, kita yang membuat, buatlah yang memang dibutuhkan oleh pasar. Tetapi anak-anak muda sekarang kan ketolong banget oleh teknologi. Ya, teknologi, sosial media dan sebagainya. Artinya mereka tidak kekurangan bahan untuk melakukan riset, survei. Gampang sekali kan, buka Instagram, buka internet, browsing, apa yang lagi tren, apa yang lagi kekinian, yang apapun, apakah dari sisi fashion, apakah dari sisi makanan, apakah dari sisi dekorasi, aksesoris, apa yang lagi tren. Mereka gampang sekali kok sekarang cari, dan dengan gampang mereka bisa mengadaptasi. Tentu dengan materi yang ada, material yang ada, nggak sulit-sulit kan. Kita bisa cari, sumbernya juga cukup banyak menurut saya, sehingga mereka bisa mulai. Oke. Nah, Delisnar, bicara bisnis bagi mereka yang memang usianya masih cukup muda ya, banyak yang ingin memulai tapi nggak tahu harus dari mana. Guidance-nya gimana Pak Kris selaku konsultan bisnis, punya nggak, mereka harus apa dulu sih yang dilihat, atau apa dulu yang dimulai? Karena modal ini salah satu hal yang kadang mindset kita, nggak ada duit nggak ada kerjaan dong gitu. Nah, kalau kita mau mulai sesuatu, apakah duit dulu? Kayaknya tidak. Yang paling penting pertama kali sebenarnya adalah sebenarnya ide ya. Pertama ide, keinginan ya. Niat. Selain ide kan bisa dikembangkan dari manapun. Tetapi saya selalu menyarankan begini, karena banyak sekali yang tanya ya, sekarang lagi bagus apa nih? Lagi baiknya bisnis apa nih? Itu sesuatu yang saya akan jawab begini, bisnis apapun bagus kok sekarang ini. Ya. Jadi bisnis mengekor pun bagus gitu ya. Mengekor dari tidak, tren silahkan saja. Tetapi kalau seseorang yang benar-benar wirausahawan, dia alangkah baiknya mulai dari sesuatu yang dia suka. Mulai dari yang dia suka. Ini saya rasa nasihat yang sering sekali kita dengar ya. Coba kalau kita bisnis di bidang yang kita suka, maka kita tidak akan merasa bekerja loh. Kita sedang fun ya, sedang bermain. Atau sedang mengerjakan hobi saya, dan hobi saya ternyata menghasilkan jadi duit ya. Kenapa tidak mulai dari itu? Nah, dari situ baru ditambahkan ide-ide kreatif, dikembangkan supaya lagi tadi tidak jadul ya, supaya kekinian. Jangan bikin sesuatu yang tadi sekedar mengekor, apa yang lagi bagus kita bikin. Tidak selalu begitu. Justru dari saya suka, tapi saya tidak suka kalau cuma begitu. Karena saya kreatif, saya masih muda, saya akan tambahkan yang selera saya. Bisa kayak gini, misalnya kita lagi pergi lah kan, kalau sekarang orang senangnya pergi beli kaos di kemana tuh, semacam outlet ya, distro ya. Begitu lihat gambarnya,
kualitas bahannya bagus sih, tapi kayaknya gambarnya nggak bagus. Nah, gitu ya. Seperti itu udah termasuk dia punya ide gitu ya. Kembangkan, tidak selalu mulai dari nol. Bisa saja dari bisnis yang sudah ada, tapi saya punya sesuatu kelebihan, saya akan tambahin sehingga nggak biasa-biasa. Oke. Baik, dear listener, kita masih berlanjut ya. Kalau bisnis ini dilakukan oleh semua orang, tapi tidak boleh kita melupakan pendidikan. Katanya pesan orang tua tuh gitu dulu. Kalau dulu sekolah dulu yang benar gitu kan. Mau ada bisnis apa kan anak tenggelam lagi. Bu Eti gimana? Anak sekarang kan nggak bisa kita bilang jangan, ya kan? Betul. Memang kembali lagi kan kita orang tua sebetulnya mengarahkan ya. Kalau buat saya kita bukan memerintah ke anak itu gitu loh, tapi kita mengarahkan. Kalau memang dia pada saat masa-masa sekolahnya dia ingin kreativitasnya itu ingin direalkan juga gitu, kita dukung lah. Misalnya anak itu kayak tadi kita sempat menyinggung di mall itu yang kita temuin anak-anak masih kuliah loh, mereka bikin produk-produk tertentu yang mereka jalankan itu sambil bersekolah gitu. Atau anak itu kayak tadi Mbak Riri bilang kaos ini lucu ya, tapi kalau saya ganti dengan desain saya misalnya kan boleh-boleh aja gitu kan. Nah hal tersebut saya rasa selama anak ini dikasih kepercayaan dia akan bisa membagi kok. Diberikanlah suatu tanggung jawab gitu sehingga dia tahu kewajiban utama dia ada dalam menyelesaikan pendidikan formalnya ya kan. Karena kan nggak ada pilihan tuh. Kalau saya selalu ngomong sama anak-anak, kalian nggak punya pilihan. Paling nggak sampai SMA itu harus, karena SMA itu kan dikejar dengan umur ya. Sementara kalau kuliah pendidikan dasar lah itu masih bisa lah skip 1 tahun 2 tahun gitu ya. Itu boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kembali lagi itu tinggal bagaimana kita berbicara ke anak-anak kita agar pendidikan formalnya berjalan dan kreativitasnya juga nggak terganggu. Sekarang ini juga banyak yang namanya sekolah entrepreneur, Bu Fevi. Gimana menurut Ibu? Ini efektif atau tidak? Ya dan tidak. Tadi yang seperti Pak Christian bilang harus seneng ya Pak ya. Mau di sekolahin kayak apa kalau jiwanya tidak untuk ke entrepreneur juga mungkin nggak jadi. Mungkin jiwanya jiwa peneliti mungkin ya. Nah, ya nggak Pak? Ada banyak cara toh. Betul. Nah, saya ambil contoh konkret nih Mbak Riri. Anak saya kelas 5 SD sudah membangun jiwa entrepreneur. Dia dengan grupnya sebanyak 6-7 anak, the girls, all girls gitu ya. Itu bikin slimy yang sebenarnya juga bukan original idenya mereka karena itu kan di setiap negara bikin slimy. Tapi mereka bikin kemudian mereka jual online lewat Instagram sampai dapat lebih dari 1,5 juta. Dia jual ada yang 10.000, 20.000, terkadang juga saya bilang aduh kok kamu jualnya 10.000, kan tahu sendiri itu enggak, maksud saya dia tuh ya sampai gom, sampai ceritanya kok ada obat mata di rumah kok habis, nggak tahu pakai obat mata juga gitu ya. Pewarna makanan terus habis. Pewarna makanan itu mah yang murah deh, tapi Doni itu loh yang itu kan mahal kan gitu dia bikin. Cuman mereka tuh kemudian tapi kita mengarahkan gini, jangan jor-joran ya, jangan yang mahal-mahal. Kalau kamu mau lakukan harus jual murah, nanti modalnya kan nggak balik gitu kan istilahnya. Kalau mereka kan nggak ngerti modalnya berapa kan, karena modal kan yang beliin kan kita orang tua, tapi harus dicatat. Kita ngajarin mereka untuk manajemen keuangan gitu loh. Kalian catat bahannya apa aja, harganya berapa, kemudian nanti dijualnya berapa. Dan mereka ini, si anak-anak kecil ini kemudian menciptakan bentuk-bentuk seperti gini, slimy yang jelly gitu ya, terus slimy yang ada puffnya, kemudian slimy yang juicy katanya gitu, juicy slimy. Jadi kami yang orang tua ini membiarkan mereka untuk membuat itu sampai mereka play date ya, sleep over. Ngapain sleep over? Karena ada janji mau bikin slimy bersama gitu. Oke, kami sambil pantau aja, melihat gitu, dan mereka bisa menciptakan yang slimy yang tadi itu yang clear, jadi clear slimy, yang terus yang juicy, terus yang bau rasa, dia bilang rasa stroberi lah, rasa apa gitu. Mereka itu kreativitas. Jadi saya pikir dari kecil ini mereka sudah mulai
ada jiwa entrepreneurnya gitu, karena kan terus mereka jualan kan, terus janjian minta anter ya nanti ke Kemang Village. Kenapa? Ada itu surprise juga bagi saya, ada pembeli dari Bandung, Pak. Jadi ibunya itu datang ke Jakarta bawa anaknya 2 beli setelah ini, sampai saya terheran-heran dia keluarin duit sampai 500 ribuan gitu ya. Ternyata yang dibeli itu banyak ya, mungkin anak tunggal kali, atau sama temennya, dia ada bawa temennya satu, si ibu ini nganterin, jadi anaknya pilih mana berapa aja gitu, oke katanya dikasih lah. Jadi saya sama ada teman tuh cuman ngawasin dari meja yang lain gitu, ngeliatin mereka bertransaksi gitu loh. Jadi dia bawa jus gitu di sebuah restoran, janjian dengan pembeli itu di situ, terus sudah selesai, kita pulang. Belum, nanti ada lagi katanya jam 3. Di mana? Pindah lagi gitu loh. Beneran gitu. Bensinnya nggak dihitung deh. Bensinnya belum dihitung tuh. Tapi saya pikir oke, kita serahkan mereka dulu. Ini nanti terakhir baru tuh kita ngarahin. Ini kayaknya kalau janjian jangan yang di Starbucks gitu kan. Jangan yang di restoran mahal. Oke, kita ini gitu. Janjian, jadi kita bilang cari tempat-tempat yang murah. Terus janjiannya harus tepat waktu, jangan yang kelamaan nunggu, karena nanti kebanyakan pesan makanan kan segala macam gitu ya Pak ya. Nggak balik modal. Nggak balik modal jadinya. Tapi ini real ya, bahwa membangun bisnis itu memang tidak semudah yang kalau kita ada di angan-angan, tapi begitu kita sudah terjun, nah anak-anak ini juga jadi tahu betul. Apa aja. Mereka mungkin belajarnya dikit-dikit tuh. Dari maksudnya dari kecil udah dibangun jiwa entrepreneur, sehingga mereka tidak mengandalkan lembaga untuk kerja gitu. Lembaga maksud saya suatu kantor atau institusi, atau kalau zaman dulu kan misalnya enakan jadi pegawai negeri aja kata, dapat uang pensiun apa. Jadi udah di otak mereka tuh udah nggak ngandalkan itu. Mereka sudah mulai membangun jiwa kreativitasnya dari dini gitu, dari mulai SD ini sudah mulai dari dini sudah dibangun, sehingga nanti mereka udah ada opsi, nanti mereka mau terus kuliahnya kuliah apa, atau mau mereka senangnya kemana, kreativitasnya mereka mungkin bisa combine gitu ya, bisa dikombinasi. Ini sesi terakhir kita, Pak Christian F. Guswai. Ini kalau konsultan itu memang banyak ngasih masukan gitu ya, untuk mereka yang baru belajar sampai mereka yang sudah expert. Kalau tadi dari sisi kesenangan, anak-anak kan belum mikir kalau rugi pun saya makan masih dari mama, uang jajan masih dari mama. Tapi bagaimana mereka juga tahu bahwa bisnis itu ada berhasilnya, ada gagalnya, naik turunnya. Ya. Sampai tahap mereka menjadi expert gitu. Nah, kalau kita barusan dengar ya, mereka melakukan itu, lantas mulai prosesnya, proses jualan, transaksi. Nah, bayangkan kalau itu tadi bukan sesuatu yang menyenangkan, pasti mereka langsung mundur. Gitu ya? Iya, dia akan mundur. Wah, ternyata sulit ya. Ternyata bisnis tidak segampang yang saya duga ya. Itulah mengapa alasan berbisnis di bidang atau di hal yang mereka sukai. Itu sangat kuat motivasinya dia, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai hambatan ya. Nggak apa-apa, malah fun gitu ya. Coba tuh transaksi di Starbucks ya. Omsetnya cuman 200.000, belanjanya 300. ngopinya sudah berapa? Habis ya. Nah, jadi bagus juga ya punya orang tua yang mendorong proses-proses awal ini, sambil ya tentu tadi ya kita mulai ajak mereka berpikir, ini bisnis itu ada hitung-hitungannya loh, ada modalnya loh ya, ada keuntungannya. Nah, kalau kamu gayanya begitu, dapat apa? Nah, tetapi lagi-lagi kan mereka masih sangat muda. Betul, dan tidak punya kewajiban untuk itu. Nanti serem duluan kalau tahu-tahu. Kalau sudah belum apa-apa sudah kita, kamu tuh rugi ternyata. Nah, kan mereka jadi ketakutan ya. Bagaimana mau bisnis ternyata menyeramkan. Nah, saya rasa karena mereka usianya masih sangat dini, memang dukungan dari orang tua sangat penting di tahap-tahap awal. Tapi kita harus gembira bahwa ternyata anak-anak itu sudah mulai berpikir begitu ya, berpikir bisnis, dan rasanya kita memang butuh lebih banyak pengusaha toh. Jadi
Mudah-mudahan dengan kesadaran seperti ini kita melahirkan banyak pengusaha, apalagi dengan orang tua yang mindsetnya sendiri sudah berbeda ya. Kalau dulu kan orang tua anak sekolah setinggi-tingginya untuk bekerja. Sekarang kita melihat ada gerakan yang sangat berbeda. Anak muda tidak malu ternyata jualan ya. Mereka jualan sendiri loh ya. Mereka dandan, eksis, jualan. Bukan sebagai konsumen loh. Sebagai orang yang produktif. Nah, ini hal yang sangat menggembirakan. Tapi itu ngomong-ngomong, keturunan atau memang boleh karena pergaulan atau ya datang nalurinya gitu Pak, kalau dari analisanya? Iya, benar. Nggak ada yang pasti ya. Apakah betul keturunan, orang tuanya pedagang, anaknya hobi dagang. Saya lebih percaya pergaulan. Karena itu, nah perhatikan. Pendidikan pun sekarang orang tua melihat mau dimasukkan kemana anaknya, sangat tergantung bagaimana aktivitas si lembaga institusi pendidikan tadi. Apakah dia membangun tadi semangat wirausahawan di tempatnya dia atau tidak. Nah ini juga saya lihat terjadi pergeseran ya di dunia pendidikan pun mereka mulai melirik nih. Bagaimana nih anak muda butuhnya apa. Lantas aktivitas-aktivitas kampus pun sekarang kalau kita perhatikan lebih beragam ya, tidak seperti kita zaman kita dulu sekolah ya. Bapak zaman kapan? Bukan zaman kita, zaman Bapak. Iya. Beda generasi ya, sama Bu Fevi sama Bu Eti. Dengan saya juga beda ini. Saya sama Pak Kris satu lah. Satu listing gitu. Senior. Beda tipis. Bu Eti ada berapa anak yang jadi entrepreneur Bu? Kalau orang tuanya pengusaha kita boleh tahu dong ya kan? Anak-anak tuh setuju ya Pak Kris, itu sebenarnya pola belajar anak kita melihat nggak cuma karena keturunan aja sebetulnya gitu. Mereka banyak belajar kayak tadi kan dari teknologi dan yang lain-lain, tapi faktor sekolah pun saya pikir itu juga cukup penting gitu loh. Saya lihat beberapa sekolah sudah mulai membangun hal-hal tersebut di mana anak itu udah mulai diajarin dengan seperti simulasi-simulasi kecil yang mereka lakukan di mana orang tua juga dilibatkan gitu ya. Seperti saya rasa anak Bu Fevi pun di sekolah yang mengajarkan hal tersebut gitu loh. Seperti sekolah anak saya juga. Jadi sekolahnya ngikutin perkembangan zaman ya, kebutuhannya sudah banget gitu. Jadi memang pergeserannya itu terasa sekali ya Pak Kris ya. Kita berharap ini adalah angin segar ya Pak ya. Sehingga pola pikir anak-anak kita kelak nggak seperti kita lagi tentunya. Gitu. Lebih maju harus. Baik, terima kasih dear listener, sampai ketemu lagi. Yang pasti pemberdayaan menjadi ujung tombak pembangunan dan tentunya dimulai dari dini ya sampai